Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan ini ya, kita bahas ini supaya nanti punya gambaran mau submit kemana. Kalau yang paling standar sih ke conference gitu. Tapi conference itu ya gitu-gitu aja gitu. Kadang kurang menantang. Tapi kalau memang nyari cepat conference. Tapi minimal kalau misalnya mau 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 cari tantangan lain bisa belajar mau nyarinya seperti apa. Eh, Sah, ini kemarin sudah kita bahas, terus ini sekali lagi urutan publikasinya seperti ini. Kalau di Telyu, yang paling bawah itu Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 1, cuma hati-hati, Sinta 1 itu bukan beberapa ya, itu juga termasuk ke Jurnal Internasional Terindeks juga. Ada seminar internasional terindeks, misalkan conference-conference-nya IEEE, kemudian jurnal internasional, yang ini internasional tapi tidak terindeks, jadi apa ya, ya internasional aja ngakunya gitu. Nah, beberapa jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 itu pun banyak yang sudah pakai bahasa Inggris. Artinya dia sebenarnya sudah internasional. Daripada yang atas ini, oh nggak kelihatan ini ya. Nah, daripada yang atas ini, mending ini aja Sinta 2. Cuman kalau bisa sih kalau saya pribadi saya menyarankan kalau nggak seminar internasional terindeks ke jurnal internasional terindeks. Karena apa? Kalau terindeks di Scopus itu kita dapat banyak gitu. Dapat banyak itu dalam artian nilainya itu nanti akan masuk juga ke Sinta dan di Scopus. Ada Sinta Score kan, Sinta Score-nya kalau ada yang berindeks Scopus itu lebih tinggi dibanding kalau hanya yang berindeks Sinta. Kalau jurnal internasional aja itu dia masuknya hanya di Google Scholar. Di Google Scholar itu yang dihitung hanya ininya, hanya apa? Hanya citasinya. Itu pun kalau dosennya sudah banyak papernya, begitu citasinya di atas 100, di atas 1000 dia udah selesai, nggak dihitung lagi gitu. Jadi nggak ada poinnya. Kalau ini ada poinnya, poinnya lumayan. Seminar internasional indeks, jurnal nasional indeks, dan jurnal internasional indeks. Terakreditasi jurnal nasional terakreditasi. Nah, indeksnya seperti ini karena mau terindeks atau tidak terindeks, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, open access atau tidak open access. Kalau saya sih cenderung kalau seminar itu internasional terindeks, nah mestinya bahasa Inggris ya. Biasanya tidak open access kalau ini, kalau apa namanya, kalau seminar internasional terindeks. Kalau IEEE itu kan nggak open access kan, kita harus langganan gitu. Nah kalau jurnal ya nasional mestinya tidak terindeks, tapi janganlah, karena kadang lebih repot, lebih susah. Link jurnal internasional terindeks, pasti bahasa Inggris, open access atau enggak ini pilihan. Kalau ada uangnya open access, kalau enggak ya sudah enggak open access gitu. Nah, kenapa kok saya lebih cenderung ke jurnal internasional terindeks? Karena gini, jurnal Sinta 2 itu nggak banyak. Ya kan cuma Indonesia aja. Artinya apa? Persaingannya lebih 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 ketat gitu loh. Mending internasional aja. Internasional itu ya paling ubah bahasanya ke bahasa Inggris gitu ya, dengan pembahasan yang lebih detail dan apa? Jumlahnya banyak. Kita tinggal milih mau yang apa aja gitu. Nah, pilihannya tergantung dari apa? Tujuan, kualitas, pendanaan, dan lain-lain. Mau cepat atau enggak? Kalau mau jurnal yang cepat pun ada. Nanti kita cari, gampang gitu. Kalau mahasiswa S3 isunya apa? Atau S2 ya, kita harus lihat ini, isu tiap volumenya berapa. Tiap tahun itu terbit, kalau cuma 2 kali setahun itu berat itu, pasti lama proses review. Nantinya juga susah. Kalau bisa nyari yang setahun 12 kali, ada itu. 3 bulan proses reviewnya udah ada acceptance lah. Ada acceptance. Indeks lama reviewnya juga masalah ya. Saya pernah sampai 20 bulan bolak-balik reject. Kurang ajar kan. Terus EPC, Article Processing Charge, mahal atau enggak? Karena kadang-kadang ada sama-sama Q3 yang open access bayarnya lebih mahal dibanding yang Q2, bisa seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan dan diskusi dengan dosen gitu ya. Conference enaknya apa? Kalau conference jelas ada important date-nya kan, kapan batas submission-nya, kapan hasil decision-nya, kapan pelaksanaannya. Paling waktu publish-nya nggak tentu.
tergantung dari publishernya. Contoh kalau IEEE itu apa ICO ICT, terus ICO apa banyak lah gitu ya. Nah, itu biasanya 2 sampai 3 bulan setelah seminar, setelah conference baru publish. Contohnya kemarin awal Desember itu ada Icicita, IF yang ngadain, Humik, COE Humik yang ngadain, itu publish 2 hari kemarin. Jadi dari awal Desember ke pertengahan Maret. Lumayan. Kalau ICBI yang punya Poltekkes Kemenkes itu publishnya pakai Spring di LNEE, Lecture Note on Electrical Engineering. Itu butuh waktunya sampai 6 bulan. Konferensinya akhir Oktober, nanti biasanya April atau Mei baru publish. Jadi ini masalah. Tapi yang penting kalau Anda kan LOA aja kan ya, bukti publishnya gampang lah LOA. Atau kalau yang conference ini aja apa namanya sertifikat presentasi itu cukup. Lihat publishernya, jurnalnya nah kalau jurnal reviewnya yang kita nggak pasti, bisa lama banget. Tapi waktu publikasinya terukur, begitu ada acceptance letter biasanya dikasih tahu nanti akan publish pada kapan, gitu udah jelas. Gitu. Cuman jurnal apa isu itu publish itu nggak tahu. Misalkan yang periode Maret ya, apa ada Maret gitu. Kadang-kadang publishnya di akhir-akhir banget, 31 Maret atau bahkan geser ke bulan berikutnya. Ada contoh kasus dosen di FEB, beliau acceptance-nya bulan Mei 2024 untuk publikasi bulan Oktober 2023. Jadi ditarik mundur karena kayaknya kekurangan paper dia. Gitu. Bisa seperti itu. Saya juga pernah acceptance-nya Oktober tapi masuk jurnalnya yang terbitan September. Karena dia publish-nya di bulan November. Lihat bayarnya berapa. Ada yang sangat mahal, meskipun kadang jurnal nggak terlalu bagus. Terus bayarnya, proses review sampai publish-nya berapa. Karena Anda terbatas waktu. Kalau dosen sih santai gitu. Kan di sini terus. Gitu. Kecuali mau mengundurkan diri. Bentuknya ini artikel, short paper, ada komen atau demo yang misalkan atau letter to editor, letter or comment to editor itu ada satu paper yang kita anggap menarik, kemudian kita bahas, kita kasih kritik. Nah itu bisa. Atau review paper. Nah, review paper ada 2 macam, ada bibliometrik, bisa SLF, systematic data review. Nah, yang ini kapan-kapan saya akan undang dosen IF lah Pak, sama Pak Bayu untuk ngisi bibliometrik gitu ya. Nanti tak gabung sama S3, jadi biar sekalian. Nah, ini contoh info jurnal. Jadi kita kalau mau submit jurnal, kita harus tahu ini dulu. About itu biasanya ruang lingkupnya apa aja. Masuk nggak? Khawatirnya kalau kita nggak baca ininya, ruang lingkup papernya, begitu kita submit, ke rejectnya bukan dari reviewer, bahkan dari editor. Nggak masuk, out of scope. Kalau cepat ada seperti itu, oke, bagus. 2 hari itu dapat reject gara-gara out of scope, aman. Tapi kalau misalnya harus nunggu 3 bulan setelah itu langsung reject itu kan menyedihkan ya, maksudnya bisa kita hindari. Kemudian apalagi ini 13 nomor 8 ya, 13 nomor 8. Artinya apa? Volume 13 terbitan ke-8. Kalau kayak gitu kan nggak mungkin setahun terbit 8 kali kan? Kalau nggak 6, 1 atau continue, 2, 3, 4, 6, 12. Ada yang sampai 18. Ada yang sampai 24. 24 itu artinya tiap 2 minggu kan habis satu terbitan. Ada yang seperti itu. Tapi biasanya yang kayak gitu ini apa namanya? Predatory. Dan yang penting ini kalau buat mahasiswa ya, bayarnya berapa? Ini cuma 200 euro, relatif murah. Tapi Q4. Saya punya 2 paper kalau salah di sini. Terus, nah ini kalau mau kita harus cek juga di Scopusnya. Coverage-nya sampai kapan nih? Jangan sampai discontinue. Kalau discontinue dia jatuhnya ke jurnal internasional tapi tidak terindeks. Rugi kita masuk ke situ. Nah, kalau
kalau tulisannya present kayak gini, itu kita lihat di sini. Nanti di sini ada ini content coverage-nya sampai tahun berapa. Kalau bisa sampai tahun 2025 lah yang terakhir gitu ya. Ini ada nilai-nilainya. Nanti ada pertemuan khusus sama Pak Vicky bahas tentang skor skor satu judul. SJR, SNIP, site score, gitu. Indexing itu apa. Kemudian contoh jurnal yang lain ini apa? Informasi. Coba cari satu artikel, lihat informasi ini. Kadang-kadang ada gitu. Biasanya yang bagus ada. Receive-nya ini punya saya tahun 2020 nih. Receive-nya 18 Agustus 2019, revise-nya 16 September 2020, accepted-nya Oktober 2020. Berarti berapa lama ini dari submit sampai sampai setahun lebih. Jangan dipilih yang gini-gini. Lama. Tapi nasiban juga ada yang cuma 3-4 bulan dan keluar sedikit. Kartu saya di konten punya masukin pasnya 15 April 2022 ini dua masalah. Jadi pasnya September 17 Desember 2022. Oh, harus di share lagi. Udah ya? Masih kembali. Hah? Tampilannya kembali kayak yang di awal. Oh, ya. Stop share dulu. Ini sudah? Ya. Oke. Okay. Nah, ini contoh yang lebih seru lagi, namanya IAIJT, IAJIT, International Arab Journal of Information Technology. Receive-nya nih 3 Juni 2019. Subject-nya Februari 15 2021. Publish-nya ini 2 Januari 2022. Anaknya masuk SMP, begitu ini publish sudah mau masuk SMA. Ya 3 tahun. Nah, yang kayak gini itu jangan. Saya pernah pernah masukin ini sampai nunggu 3-4 bulan nggak ada kabar, saya withdraw gitu. Padahal udah diingetin sama teman dosen. Pak itu lama Pak kayaknya. Masa sih otot. Tapi alhamdulillah setelah di withdraw, diperbaiki, kita submit ulang, akhirnya publish ke jurnal Q1. Jadi nasibnya beda-beda. Kalau mencari jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, nyarinya di sini, di Sinta, Kemdikbud. Ini nanti nyari source, di atas itu ada source, kemudian jurnal. Gitu. Nah, kita filter ininya, mau Sinta 1, Sinta 2, terus engineering, terus nanti akan dapat banyak informasi kayak gini kan. Contohnya ini tahun berapa ya? Ini datang kemarin dari Facebook. Ada ini EECS, ini Telkomika, dan seterusnya banyak gitu. Nah, beberapa jurnal Sinta 1 itu terindeks Scopus. Jadi ini contohnya. Ini Sinta 1 tapi Scopus Index. Ini Scopus Index juga. Jadi kok bisa, kalau yang Indonesia kayak gini tuh biasanya salah satu keuntungannya biayanya biasa nggak terlalu mahal. Tapi ada yang mahal juga. Joif itu udah 8 juta sekarang minta. Dia, padahal dia Q3. Kalau yang IAIS ini 3 jutaan lah kalau nggak salah. 3 jutaan. Terus cuman masalahnya apa? Biasanya yang masukin banyak dari Indonesianya banyak gitu. Jadi persaingannya agak ketat. Oke, ini yang jurnal ya, jurnal Sinta dan jurnal yang Index. Terus kalau nyari conference bisa lewat ini, Conference Management System atau lewat websitenya langsung. Kalau lewat EDAS, cari ini
Anda masuk ke submit paper nanti muncul list-list conference tahun yang berjalan. Nah, kalau mau yang dekat-dekat Indonesia nanti di sini ada search Indonesia gitu. Nanti tinggal ininya di apa di short short deadline-nya. Nah, kalau bisa gini cara nyarinya. Anda prefer apa dulu? Mau yang online atau hybrid? Kan ada informasinya ya, online atau hybrid gitu. Terus cari yang kira-kira deadline-nya agak panjang, tapi dari deadline ke pelaksanaan itu dekat gitu. Artinya apa? Begitu kita submit, apa pengumumannya dekat, nggak terlalu lama. Soalnya ada yang dia mintanya deadline-nya di Maret, tapi pelaksanaannya masih Oktober atau November. Itu kejauhan. Saya nemu kemarin di Jogja ada conference yang deadline submission-nya 31 Maret, terus Mei itu pengumumannya, acaranya bulan Juni. Itu enak tuh deket kan. Jadi masih di misalkan Anda mau rencana lulus bulan apa semester ini itu kan masuk kan. Jadi pinter-pinteran nyari yang seperti itu. Terus ada satu lagi ini kesannya gembosin punya Telio. Punya Telio itu konferensi yang diadakan Telio itu relatif mahal. Efisinya paling murah 3,5, ada yang 3 juta tapi jarang. Yang banyak itu sekitar 5 sampai 6 juta. Uh, Kalau yang lain tuh ada yang cuma 2,5 gitu. Nyari yang kayak gitu aja. Enaknya kalau Etali mungkin bisa ini ya, bisa dipercepat gitu ininya apa reviewnya. Ada fast track apa fast review ininya. Fast review. Ini EDAS yang paling paling familiar biasanya pakai EDAS. Ada isi chair juga. Di chairnya agak jarang yang pakai. Saya biasa pakai ini untuk kalau mau googling juga bisa, cuman ini biasanya kadang-kadang nyasar-nyasar karena ada beberapa conference yang diselenggarakan oleh semacam EO gitu yang kadang-kadang secara ini nggak bagus secara kualitas. Contohnya ini nggak tahu bagus atau nggak, tapi ada beberapa tempatnya di Indonesia, Surabaya, tapi atasnya ini infonya apa? Plus 91 sekian 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 gitu. Plus 91 mana? India. Jadi IO-nya orang India, dari India. Nah, terus ini modelnya event event organizer bukan perguruan tinggi yang ada ini. Jadi memang bisnisnya di seperti ini. Yang gini-gini kalau bisa dihindari. Ada juga kayak Sains Flora itu juga enggak ini. Dulu pernah dari siswa kenalan saya ikut di Jakarta gitu. Padahal nggak tahu sih ininya. Saya nggak biasa ikut yang seperti ini. Kalau saya nyarinya yang apa penyelenggaranya dari perguruan tinggi. Nah, kalau conference beberapa yang harus diperhatikan IO-nya. Kalau bisa perguruan tinggi, kalau bisa perguruan tinggi yang gede sekalian, supaya apa? Supaya mantap gitu ya. Kalau yang perguruan tinggi kecil bolehlah bantu. Gitu. Lebih gampang, bisa jadi lebih gampang masuk. Uh, Banyak EO yang tidak terpercaya kayak tadi, yang memang jualan gitu ya. Konferensinya keberapa? Semakin tinggi, semakin tua konferensinya. Misalkan yang ke-12, ke-13 itu semakin bergengsi biasanya. Karena dia berhasil bertahan sampai selama itu. Bandingkan dengan yang penyelenggaraan pertama. Tapi kalau penyelenggaraan pertama biasanya lebih lebih gampang masuknya gitu. Buat pengalaman oke lah masuk cari yang baru pertama atau kedua. Gitu. Conference-nya di mana? Di IEEE Explore, di IIP Conference Proceeding atau IOP Conference Series. Atau di lecture note punyanya Springer atau yang lain gitu ya. Nah, kalau IEEE Explore biasanya 2 sampai 3 bulan udah publish. Enaknya itu. Cuman dia tidak apa? Dia harus berbayar, enggak open access dan tell you tidak berlangganan. Kalau yang conference proceeding, kita berlangganannya di transaction di jurnalnya gitu. Karena mahal, 500 sampai 600 juta katanya setahun langganan itu. AIP ini kadang-kadang terlalu luas kayak ininya, jurnal-jurnal apa konferensi-konferensi yang dimasukkan ke saya biasanya terlalu luas dan kadang-kadang agak lama proses ininya, proses publishnya. Terus tingkat credibility-nya apa
orang mengakses ke sini tuh agak kurang. Jadi citasinya biasanya nggak banyak. Kalau dosen masalah itu. Sama yang lain juga tuh. Lecture note itu nggak nggak open access dan biasanya nggak banyak orang yang itu, yang apa, yang akses gitu. Agak agak kurang kalau dari sisi. Lihat deadline-nya, tanggal decision-nya kapan, konferensinya kapan, perkiraan terbitnya kapan, registrasinya berapa, modelnya apa, onsite atau hybrid. Kalau mau yang online, yang fully online, kalau saran saya sekalian nyari yang di luar negeri, jangan cuma di Indonesia. Ngapain, sama-sama online kok. Kalau dalam negeri kan mending kita berangkat ke Jogja atau ke Bali kan gitu. Kalau kayak kemarin saya punya dua mahasiswa S1 S1, satunya S2, eh, submit paper namanya Cocia di Casablanca di Maroko. Nanti April 16 sampai 18 April. Murah, cuman 150 euro, 3,2 juta itu udah sama biaya macam-macam lah ya. Sub publish-nya di lecture note apa gitu lupa saya. Nanti kalau dapat sertifikat kan keren kan? Dosen di ini Casablanca, Maroko, padahal online. Gitu. Dulu mahasiswa saya ada S1, dia mau ke Ceko. Ya, ada itu tiap tiap tahun mesti kirim email untuk penyelenggaraan. Cuman kalau yang apa yang Eropa itu kadang mahal. 600-an, 400 sampai 600 US dollar. Nah, dan itu nggak masuk di bantuan pembiayaan kalau di Itali. Karena di kita maksimum 6 juta kalau yang conference. Nah, kalau mahasiswa S2 tergantung dosennya. Ada dosen yang mau nalangin dulu, ada yang nggak mau. Jadi ada yang nalangin, nanti bukti pembiayaannya kasih ke dosennya biar dimintakan penggantian dari kampus. Kalau saya nggak tega suruh mahasiswa bayar sendiri. Biasanya saya talangin duitnya dari nggak tahu dari mana ya. Tapi ada lah insya Allah. Kalau cari jurnal terindeks Scopus, Scopus itu bukan publisher. Jadi dia ya lembaga pengindeks untuk melihat apa namanya seberapa produktif orang gitu ya, dosen atau institusi gitu, di bidang apa. Nanti penjelasannya sama Pak Vicky ya, biar kita fokus ke websitenya ini. Biasanya bisa ini ya, biasa lihat ya. Kalau source kita tinggal masukin, bisa ISSN, bisa titel, bisa bisa apa namanya, bisa ininya apa namanya, bisa bidang apa aja. Kemudian kalau kita masuk ini sampai 2024 kalau nggak salah, atau 2023 itu masih terindeks Scopus, tapi terus terus out ya, tapi masih di. Terus ini yang penting, kalau kayak gini kan nggak jelas kan tahun berapa kan. Nah, lihat di konten coverage-nya. Masih nggak tahun sekarang itu, sudah ada nggak paper tahun sekarang yang sudah masuk ke sana. Artinya dia masih continue, masih berlangsung terindeksnya. Karena apa? Orang kan biasanya pakai ini ya, Simago Journal Ranking ini kan. Nah, ini itu ada delay, bisa setahun, bisa 2 tahun. Jadi kalau 2025, kadang-kadang ada jurnal yang masih tulisannya di sini masih terindeksnya 2023. Nah, ini kan dia ngambil data dari Scopus sebenarnya, ngolah data dari Scopus. Jadi, saran saya kok mau melihat dia masih terindeks atau enggak, lihatnya di Scopus. Jangan di sini. Ini untuk screening awal, untuk melihat kualitasnya, misalnya Q berapa gitu. Contohnya ini Akta Politeknika Hungarika itu sampai 2021 ya, SJR 2021. Karena apa? SJR itu dihitungnya 3 tahun terakhir dari jumlah dokumen dan citasinya. Nah, kalau nggak mau lihat ininya, itu lihat warna. Kalau kuning berarti Q2, kalau terus bidangnya macam-macam. Kalau hijau ini berarti Q1, dia pernah Q1 tahun 2015. Orange ini Q3, kalau merah ini Q4. Hak indeks itu banyaknya citasi, banyak dokumen yang terindeks minimal 38. Berikutnya ada yang terindeks Web of Science. Nanti biar Pak Vicky aja yang jelasin detailnya. Kalau nyari jurnalnya di sini, http mgl.clarivate.com/home. Nah, di Web of Science ini lebih kompleks dibanding Scopus karena apa? Ada kriteria macam-macam.
ada core collection-nya di SCIE, ada SSCI dan seterusnya. Jadi ada level-levelnya lah, gantung dari kualitas sama dari bidang ilmunya. Tapi saya nggak terlalu sarankan, mending ke Scopus saja lebih simpel karena kementerian tuh nganutnya Scopus, gitu. Indeks Scopus. Browsingnya dari sini ya, nanti dicari nama jurnalnya terus di search. Atau kita bisa cari lewat publishernya. Misalkan kalau ini bukan publisher sih, ada orang yang bikin jurnal for free ini, jurnal-jurnal ini ya, jurnal-jurnal yang open access, yang terindeks. Nanti bisa kita cari tuh, yang terindeks Scopus atau enggak. MDPI ini publisher gede, cuman agak brutal, maksudnya dua bulan selesai langsung publish gitu. Dan mahal, karena dia pakai kursnya franc Swiss, jauh lebih mahal dari euro atau pound sterling. Biasanya sih 2000-an, 2300 gitu. Jadi ordernya 35 jutaan satu satu paper. Hindawi ini udah nggak ada, diambil alih oleh Wiley. Ini relatif lebih murah dibanding MDPI untuk edisinya. Tapi beberapa jurnal itu gengsinya kurang lah dibanding yang MDPI gitu ya kalau sekilas. Ada What Scientific, kalau What Scientific ini nggak bayar, tapi dia nggak open access. Ini di Singapura kalau nggak salah. Oh, ini ya. Terus ada Inner Science. Kita langganan ini dua-duanya. Jadi kalau mau nyari di lewat apa namanya yang akses buat itu, buat buat akses ke langganan jurnal Telly itu. Kok tiba-tiba lupa namanya? Hah? My Love, Bang. Kayak My Love bisa. What Scientific sama Inner Science. Bisa nyari ke sana kalau mau. Nah, kalau nyari jurnal yang tepat untuk paper kita bisa dua cara. Bisa judulnya atau keywordnya dimasukkan atau abstraknya. Jadi bisa ke sini, ke journalfinderelsevier.com, bisa ke jurnal suggesternya, bisa jurnal findernya Wiley, atau ini punyanya Sage itu yang bawah. Tapi kalau mau ke sini ya, ke jurnal-jurnal di publisher ini, gitu. Bisa seperti itu. Atau kalau enggak ya nyari-nyari, banyak ke dosen atau Anda nyari-nyari. Oh ini kayaknya pas ini. Jurnal metrik ini nggak usah, nanti biar Pak ini kerjaannya Pak Vicky aja. Nah, yang perlu diwaspadai, cek scope dari jurnal, karena kalau out of scope nanti langsung di reject sama editor gitu ya. Jadi nggak sampai, bahkan nggak sampai ke ini, sampai ke mana? Sampai ke reviewer. Hati-hati dengan predatory jurnal. Jadi ada jurnal-jurnal yang dia nggak peduli, yang penting ada orang submit paper ke dia, reviewnya nggak signifikan, tahu-tahu dikasih LOA, suruh bayar gitu, bayar EPC. Banyak yang seperti cuma nyari publikasi, oke lah, buat latihan. Kalau menurut saya sih, 10 menit lagi. Kalau menurut saya sih, kalau buat latihan boleh, tapi sebaiknya jangan. Saya dulu pernah explore tahun-tahun 2017, 2018. Saya cari itu yang predatory, tapi saya lihat yang Trindoscopus. Saya coba masukin. Ya menyenangkan juga sih, 2 minggu udah ada acceptance letter gitu. dua bulan udah publish gitu. Cuman lama-lama kok kayak gini ya, mempermalukan diri sendiri sebenarnya, nggak bagus buat reputasi kita gitu. Karena saya kemarin sempat ini, saya asesor di jabatan akademik dosen gitu. Ada dosen yang mau naik ke lektor kepala pakai ininya di ARPN JAS, ARPN Journal of Engineering and Applied Science. Dia Pakistan. Itu apa namanya modelnya setahun 24 kali terbit. Terus nggak ada review itu, cuman dikasih antrian aja. Bayar, nanti publish, bayar, publish. Saya pernah punya satu paper soalnya di sini. Jadi begitu ada yang mengajukan itu sebagai syarat khusus untuk naik jabatan, saya tolak dong. Aku tahu ini pernah main di sini, tapi sekarang insaf, nggak lagi lah, karena nggak bisa dipertanggungjawabkan lah prosesnya gitu. Ya ini kalau mau nyari di Bellis, coba cari. Cuman ini sudah ada tambahan, jadi bukan kerjaan asli si Jeffrey Bell, karena dia discontinue tahun berapa ya kerjaan Jeffrey Bell itu, diserang oleh banyak orang beliau itu. Hindari jurnal IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian cek ini ya, author guideline, EPC, indexing dari jurnal dan terus. Terus ini
Dulu Scopus itu keluarin exit list itu bulan Februari dan Juli, diupdate gitu. Siapa yang exit, siapa yang masuk baru. Nah, sekarang nggak lagi, bisa tiap bulan. Jadi harus harus sering-sering baca ini. Atau cek aja langsung di Scopusnya. Jurnal ini masih terindeks. Nah, ini contoh yang predatory. Ini namanya Jurnal Obsidian University. Ini ada tulisan UGCK, terus ada gambar-gambar kayak gini. Nah, kok yang ini, terus websitenya ini xy apa gitu, .cn. Yang ini Jurnal Obsidian. Nah, alamatnya lebih meyakinkan yang bawah. Ini terindeks Scopus ini. Yang ini enggak, kalau nggak salah. Setahu saya enggak terindeks Scopus. Tapi yang asli yang mana coba? Yang bawah yang asli. Yang ini bajakan. Saya pernah submit ke sini, untungnya nggak di review, nggak masuk proses review. Lama-lama kok aneh, udah saya tarik. Akhirnya nemu ternyata ini yang benar. Gampang ini. Cuman waktu itu saya sial aja, sial tapi beruntung. Sial nggak cepat di review, tapi beruntung karena saya sempat withdraw. Bayarnya cuma 200 US dollar atau berapa. Tapi ini bajakan, ini yang model bajakan juga ini. Ini namanya Journal of Southeast Jiaotong University. Ini sempat Q1 di Scopus. Terus exit tahun berapa ya? 2022 kalau nggak salah, Desemberan. Nah, aslinya yang ini. Nah, untungnya yang aslinya masih terindeks Scopus juga. Ini kalau nggak salah yang ngelola orang Ukraina atau mana lah, ya Eropa Timur. Saya pernah masuk di sini satu paper. Waktu bayar diarahkan ke apa ke bank, apa rekeningnya itu rekening dari Eropa Timur, Ukraina atau apa. Nah, ini juga yang cukup aneh, namanya Technology Report of Kansai University. Kayaknya ini jurnal yang sudah mati, sempat mati, dulunya terindeks Scopus, terus ada yang lanjutin dengan format yang agak aneh gitu. Karena apa? Kita nggak tahu archive-nya, bahkan kita nggak bisa browsing ini jurnal terbit kapan gitu. Dia modelnya continue. Nah, kalau mau download kita harus minta link gitu, minta permission untuk download papernya. Ini sampai tahun, nah kalau ini kita lihat sampai tahun berapa? Coverage-nya saat 2027 nih. Nah, awalnya ini sampai 2019-an atau 2020 masih terindeks Scopus. Nah, terus Scopus kayaknya bersih-bersih, dilihat, oh ini nggak benar ini. Dihabisin sampai 2007. Saya punya 2 atau 3 paper di sini. Out dari Scopus. Nah, kalau ini benar-benar sial. Tapi kalau nggak gitu kan saya nggak bisa cerita kan. Kalau cuman nggak ceritanya orang yang nggak ngalami itu nggak seru. Kalau dari saksi sejarah pelaku atau saksi korban itu lebih seru. Nah, ini contoh yang lain. Ini kalau kita lihat sampai isu 22, bahkan 24 ini, 24. Terbitnya 2 minggu sekali. Dulu terindeks Scopus Q4, sekarang kayaknya udah out ya. Bentuknya juga nggak bagus secara tampilan ya. Gitu. Nih, apa? Achieve-nya next issue, next volume. Nggak menyenangkan. Terus bentuknya juga nggak terlalu bagus. Akhirnya out ini dari bagus. Dulu jadi apa, lucu-lucuan IJSSS-nya banyak kan, IJSSSSSSSST. Nah, kalau saya selalu bikin bikin apa namanya, bikin list seperti ini. Jadi nama jurnalnya, publishernya siapa, kuartilnya, frekuensinya, open access atau enggak, bayarnya berapa. Nah, kuartil ini harus ada tahunnya, tahun kapan, karena dia selalu berubah kan tiap. Anda kalau mau cari di sini di Pasca Sarjana Value ada, atau di blog saya ada juga. Nanti saya pengen pengen saya punya lagi sih list, ada 12 atau berapa mau saya belum sempat sempat. Jadi ya perlu riset kecil ya kalau mau nyari nyari paper yang apa, jurnal yang tepat, karena khawatirnya Anda, kecuali Anda punya banyak paper, punya 4 atau 5 gitu ya, satu masukin kemana, satu masukin ke sana, mana yang masuk lah. Tapi yang pasti yang haram itu nggak boleh satu paper disubmit ke banyak tempat dalam waktu bersama. Itu kesalahan besar, boleh.
Jadi ya kita harus yakin mau nembak ke sana. Apalagi waktu Anda nggak banyak kan? Karena waktunya nggak banyak, ya satu harus pas, ya, harus benar. Nah, itu lah untuk nulis. Kayaknya kan nggak ada ketentuan bahwa publikasi harus terkait sama tesis kan? Nggak ada kan? Nah, itu bisa dipakai selama ada publikasi, oke gitu. Selama studi kan? Enggak kan? Nggak ada kan? Nah, itu. Ayo datang merapat, nanti saya bantu. Bikin aja. Toh kalau kalau misalnya mau pakai AI kan gampang ya, di Python kan tinggal panggil itu. Ya bikin modelnya aja yang bagus. Kasusnya apa? Pak, datanya nggak ada. Wah, dataset banyak di sana itu. Kalau mau biomedis pakai Visionet atau di UCI machine learning atau di Kaggle banyak itu. Gitu. Ini apa lagi ya? Kok kayaknya masih ada. Oke, itu dulu yang untuk yang online-nya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh cara mengenali jurnal predatory. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.